Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari konstruksi skala yang membahas mengenai skala self-esteem, di mana anggotanya terdiri dari Fadila Arysyandi Putri, Hairunisa Oktarini, Sukma Ayuandira, dan Wan Bunga Kueramadanti. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang self-esteem. Pada masa dewasa awal, terdapat banyak perubahan dalam hidup dan memiliki rintangan masalah yang berbeda. Pada tahap perkembangan ini, manusia sudah mulai menentukan arah hidup, seperti jurusan perkuliahan, pekerjaan, dan lain-lain. Masa dewasa awal merupakan proses transisi dari masa remaja yang masih merasakan kebebasan, lalu dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab. Self-esteem menurut Rosenberg adalah evaluasi yang dilakukan seseorang baik dalam cara positif maupun negatif terhadap suatu objek khususnya yaitu diri sendiri. Self-esteem dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ketika seseorang tersebut tidak dapat menghargai dirinya sendiri, maka akan sulit baginya untuk dapat menghargai orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, self-esteem merupakan salah satu elemen penting bagi pembentukan konsep diri seseorang dan akan berdampak luas pada sikap dan perilakunya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengkonstruksi skala psikologi mengenai self-esteem pada dewasa awal. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Diharapkan pada hasil penelitian ini mampu menyampaikan pemahaman dan memperluas kajian dan wawasan pengembangan ilmu psikologi. Manfaat praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna secara teknis untuk memberikan refleksi dan meningkatkan rasa harga diri yang dimiliki setiap orang. Landasan teori self-esteem. Menurut Rosenberg, self-esteem merupakan suatu komponen afektif, kognitif, dan afektif yang juga melibatkan persoalan interaksi sosial dan bukan hanya berasal dari psikologis dan persoalan pribadi. Menurut Santrok, self-esteem didefinisikan sebagai suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap positif dan negatif. Menurut Coppersmith, harga diri seseorang adalah cerminan dari evaluasi mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri yang dibentuk oleh sikap, interaksi, rasa hormat, dan penerimaan orang lain terhadap individu-individu tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu aspek dari self-esteem, di mana menurut Coppersmith di dalam Basori dan Hidayat pada tahun 2016 terdapat 4 aspek yang terkandung di dalam self-esteem, yaitu yang pertama ada kekuasaan atau power, yang kedua ada keberartian atau signifikansi, yang ketiga ada kebajikan atau virtue, yang keempat ada kemampuan atau kompetensi. Selanjutnya indikator dari 4 aspek self-esteem tadi. Yang pertama ada aspek kekuasaan atau power, terdiri dari 2 indikator. Yang pertama adalah mampu mengatur tingkah laku, yang kedua dapat memecahkan suatu masalah. Aspek kedua yaitu keberartian atau signifikansi itu terdapat 2 indikator. Yang pertama memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, yang kedua menerima kepedulian dan perhatian dari orang lain. Aspek ketiga yaitu kebajikan atau virtue, terdiri dari 2 indikator. Yang pertama taat untuk mengikuti perintah, etika, moral yang diperbolehkan. Yang kedua, selalu berusaha mempersiapkan diri dari jauh hari sebelum melakukan kegiatan yang sangat penting. Aspek keempat itu ada aspek kemampuan yang terdiri dari 2 indikator. Yang pertama itu memiliki tuntutan prestasi yang ditandai dengan keberhasilan. Yang kedua, mampu mengerjakan tugas dengan baik dan benar untuk mendapatkan keberhasilan. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian self-esteem ini. Yang pertama ada definisi operasional, di mana self-esteem itu adalah cara pandang individu mengenai dirinya sendiri dalam beberapa aspek kehidupan secara subjektif, baik itu sesuatu hal yang positif maupun negatif yang dapat berpengaruh ke dalam perilaku dan tindakannya di dalam lingkungan hidup. Selanjutnya itu dilihat dari populasi, di mana di penelitian ini kami menggunakan mahasiswa aktif di jurusan Psikologi Universitas Islam Riau angkatan 2021 yang berjumlah 262 orang. Lalu sampel dan teknik samplingnya itu, sampel yang kami gunakan itu adalah 72 orang yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Dan teknik sampling yang digunakan itu adalah purposive sampling.
Baik, selanjutnya ini adalah blueprint skala self-esteem kami. Yang pertama, pada aspek kekuasaan, terdapat 2 indikator dengan bobot 25%, aspek keberartian 2 indikator dengan bobot 25%, aspek kebajikan dengan 2 indikator dan bobot 25%. Yang terakhir, aspek kemampuan terdapat 2 indikator dengan bobot 25%. Selanjutnya jenis skala. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Pertanyaan positif diberi skor 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Untuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Baik, selanjutnya penentuan skor item. Pada aspek kekuasaan, indikator pertama berjumlah 2 dengan bobot 8,6%, indikator kedua berjumlah 3 dengan bobot 13,04%, aspek keberartian indikator pertama berjumlah 3 dengan bobot 13,04%, indikator kedua berjumlah 3 dengan bobot 13,04%. Aspek kebajikan indikator pertama berjumlah 3 dengan bobot 13,04%, indikator kedua berjumlah 3 dengan bobot 13,04%. Yang terakhir, pada aspek kemampuan, indikator pertama berjumlah 3 dengan bobot 13,04% dan indikator kedua berjumlah 3 dengan bobot 13,04%. Nah, dalam melakukan pada validitas ini, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip expert judgment, yaitu pengujian validitas menggunakan pendapat ahli. Peneliti telah meminta bantuan teman-teman untuk penyusunan skala psikologis kelas A untuk menganalisis apakah materi dan bahasa yang digunakan oleh peneliti sudah sesuai dengan skala yang digunakan atau belum. Lalu setelah itu peneliti menggunakan icon V untuk melihat validitasnya. Dapat dilihat pada gambar di samping terlampir beberapa hasil icon V untuk item pada skala self-esteem. Seperti item pertama dengan nilai validitasnya 0,58, item kedua dengan validitasnya 0,61, item ketiga dengan validitas 0,52. Berikutnya untuk rehabilitas itu berada di angka 0 sampai 1. Jadi semakin tinggi koefisien rehabilitas, semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi rehabilitasnya. Pada skala self-esteem kelompok 2 mendapati nilai rehabilitasnya itu sebesar 0,684 dari 23 item. Lalu pada corrected item total correlation-nya untuk variable 1 itu ada 0,57, item 2 ada 0,545, item 3 0,59, dan seterusnya. Rata-rata nilai corrected item total correlation-nya itu 0,4 sampai 0,6. Ada beberapa yang 0,1 dan 0,2. Berikutnya uji bahasa. Pada uji bahasa yang telah disebar sebanyak 20 subjek dengan 59 item, didapati bahwa sebanyak 66 item itu gugur dan sebanyak 23 item itu terpilih. Di antaranya nomor 1, 7, 11, 15, 18, dan seterusnya. Tryout dilakukan pada 72 subjek mahasiswa psikologi angkatan 2021 dengan 23 item. Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah diolah, memperoleh hasil bahwa item yang telah terpilih melalui seleksi mendapatkan hasil yang reliable, di mana mendapatkan nilai 0,64. Lalu validitasnya dari skala ini memakai metode icon V berada pada rentang 0,52 sampai 0,67. Maka dapat dikatakan bahwa skala self-esteem ini merupakan alat ukur yang valid dan reliable dalam mengukur validitas self-esteem pada mahasiswa psikologi angkatan 2021 Universitas Islam Riau. Data ini dapat
Sekian dari skala kami yang telah disebarkan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR sebanyak 72 subjek. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih.